Halo teman-teman semua, Harry di sini. Selamat datang di channel Harry Ramli. Video kali ini kita akan melihat berita perkembangan mengenai seleksi kompetisi bidang CPNS 2019, di mana ada beberapa berita yang dimuat di laman berita online dan juga ada dilansir ini ya di laman Kementerian Aparatur Kemenpan RB ya. Baik, kita coba lihat berita pertama, yaitu berita pertama dilampir di kompas.com. Di sana dikatakan bahwa ada sekitar atau lebih tepatnya 336.487 orang peserta yang lulus ke tahap SKB 2019. Berarti apakah kalian salah satunya teman-teman? Jika iya, maka kalian adalah orang-orang yang beruntung bisa masuk ke tahap ini teman. Karena kita mana tahu, karena sebagaimana kita ketahui bahwa ada kemungkinan CPNS lama lagi baru dibuka gitu ya, buka lowongan lagi, atau adanya penerimaan CPNS kemungkinan lama lagi karena ada karena faktor kondisi keuangan kita, negara kita juga, karena COVID ya yang berlanjut, belum tahu kapan kelarnya nih. Oke, kita lihat berita bawahnya, lanjut. Di sini dikatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB telah meminta kementerian, lembaga dan daerah untuk melakukan seleksi kompetisi bidang atau SKB CPNS 2019, anggaran 2019. Di mana kita ketahui tadi teman bahwa sebenarnya seleksi kompetisi bidang ini seharusnya sudah dilakukan pada akhir Maret kemarin ya teman, sampai ke April. Tapi dikarenakan COVID-19 jadi terundur sampai sekarang udah sekitar, berarti kalau bulan 3, 4, 5, 6, hampir 4 bulan udah mundur dari jadwal awal. Kemudian Badan Kepegawaian Negara BKN mencatat ada sekitar 336.487 orang atau peserta akan mengikuti seleksi kompetisi bidang CPNS 2019. Banyak peserta tersebut terbagi menjadi 83.175 peserta instansi pusat, berarti pusat. Kemudian ada sekitar 253.312 orang untuk instansi daerah. Berarti lebih banyak untuk daerah ya teman-teman ketimbang untuk pusat. Oke, kita lihat lagi ke bawah. Jumlah tersebut terdiri dari 43 peserta instansi pusat dan 253.312 orang peserta instansi daerah. Sementara itu, program menambahkan sebanyak 17 instansi pusat dengan total 22.687 orang peserta tidak memakai CAT atau Competent Assessment Test untuk SKB. Berarti ada yang tidak pakai di SKB-nya tidak menggunakan CAT. Mungkin ini ya instansi kayak seperti penjaga lapas ya kali ya. Penjaga lapas mungkin bagian itu. Karena dia lebih kepada fisik mungkin ya. Atau ya apa gitu. Kemudian ada sementara itu instansi pusat memakai CAT, tapi beberapa jabatan tidak memakai CAT berjumlah ada 16.610 peserta. Oke, di sini direncanakan
Direncanakan pelaksanaan SKB berlangsung pada Oktober 2002, dilangsung di September ya, sampai Oktober 2020. Kemarin kan awalnya ada isunya bahwa akhir Agustus ya, tapi dikarenakan jadwal SKD untuk sekolah kedinasan ya, jadi mungkin agak jadi jadwalnya sampai akhir Agustus, makanya kita cuma dapat atau untuk SKB kebagian di awal September hingga Oktober. Berarti ini berjalan sekitar 2 bulan ya teman-teman. Kemudian instansi akan mengikuti sebanyak 504 instansi, terdiri dari 48 instansi pusat dan 456 kota atau kabupaten. Ya, mudah-mudahan ini jadwal sesuai teman-teman, tidak mundur lagi. Oke, di sini dikatakan tiga jadwal dilansir dari situs Kemenpan RB. Pelaksanaan SKB terbagi dalam tiga kegiatan. Pertama, pelaksanaan SKB dengan komputer assistant test atau CAT yang dijadwalkan pada September hingga Oktober 2020. Oke. Kedua, bagi instansi yang melaksanakan SKB tambahan selain CAT, maka waktu yang teknik pelaksanaan diatur oleh masing-masing instansi yang telah memiliki persetujuan dan dilaksanakan dalam kurun waktu September hingga Oktober. Berarti kalau ada yang instansinya juga menerapkan pakai CAT, kemudian ada selain CAT mungkin ada yang praktik mungkin ya teman, atau ada uji bahasa atau ada wawancara, berarti tetap dilakukan dalam rentang waktu September hingga Oktober. Ketiga, pengolahan atau pengumuman hasil seleksi dijadwalkan dilaksanakan pada akhir Oktober 2020. Berarti lumayan cepat ini teman-teman ya, jadi setelah seleksi langsung keluar pengumuman tidak lama. Oke, coba kita lihat mungkin di laman ini ya. Kita merujuk ke laman Kementerian RB. Coba kita lihat beritanya di manakah itu. Oh, ini ada ya teman-teman. Coba kita di sini dikatakan bahwa tahap seleksi CPNS 2019 akan segera diselesaikan. Amin. Coba kita buka ya. Menteri Cahyokumolo ya, Menteri Aparatur Negara. Seleksi kompetisi, oke, dilampir di sini bahwa dikatakan seleksi kompetisi bidang SKB dalam seleksi CPNS 2019 akan dilaksanakan Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah telah diminta untuk melanjutkan pelaksanaan SKB. SKB. Hal ini tercantum dalam surat Pendaya-guna Aparatur Negara Reformasi Birokrasi PAN RB tanggal 16 Juli 2020 ya. Ini surat resmi tanggalnya. Beda kali ini. Tanggal 16 nih. 16 Juli 2020. Yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian PPK di pusat dan daerah serta kepala Badan Kepegawaian Negara BKN mengenai rencana pelaksanaan SKB seleksi CPNS Reformasi tahun 2019. Dalam surat bernomor B-2-M-SM-001-00-2020 tersebut, pemerintah melalui Kementerian PAN RB akan melakukan langkah-langkah antisipasi untuk pelaksanaan SKB. Adapun pelaksanaan SKB akan terbagi dalam 3 jadwal kegiatan. 3 ya teman. Pertama tadi yaitu pelaksanaan SKB dengan sistem komputer assistant test atau CAT yang akan dilaksanakan pada September hingga Oktober, 2 bulan. Kemudian agak ribet nih. Kemudian kedua, bagi instansi yang melaksanakan SKB tambahan selain CAT, maka waktu dan teknis pelaksanaan diatur oleh masing-masing yang telah memiliki persetujuan dilaksanakan dalam kurun waktu September hingga Oktober. Ini sama seperti tadi ya. Terakhir, pengumuman hasil seleksi dijadwalkan laksana pada akhir Oktober.
Kemudian di awal seleksi CPNS penganggaran dosen telah sampai pada tahap seleksi kompetensi dasar ya. Ini berita biasa sih beritanya lagi. Kita lihat beritanya terkait. Nah, ini kemudian terkait dengan rencana jadwal pelaksanaan SKB yang telah disebut di atas, dapat dilakukan penyesuaian hingga penundaan apabila terjadi perubahan kebijakan pemerintah mengenai status keadaan tertunda darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia. Mudah-mudahan tidak lah ya. Mudah-mudahan berjalan sesuai rencana, tidak ada bermasalah-masalah soal COVID lagi ya. Amin. Kemudian terdapat 6 hal yang juga harus dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah terkait dengan pelaksanaan SKB. Pertama, persiapan teknis penyelenggaraan SKB dengan CAT dan rencana penjadwalan kegiatan tersebut dengan BKN menjadi langkah pertama yang harus dilakukan upaya penetapan lokasi tes yang meminimalisir pergerakan peserta prioritas. Selanjutnya perlu dilakukan persiapan teknis untuk penyelenggaraan SKB tambahan selain CAT. Hal ini diperuntukkan bagi instansi yang telah memiliki persetujuan pada seleksi CPNS kali ini. Ya, di sini ada pedomannya. Kemudian ada keempat. Kemudian bagi instansi yang menyelenggarakan SKB tambahan, langkah ketiga adalah melakukan penyederhanaan atau penyesuaian terhadap tes atau materi SKB yang berpotensi menyimpan dari protokol kesehatan, khususnya tes wawancara dapat dilaksanakan menggunakan teknologi informasi semaksimal mungkin seperti penggunaan video conference. Penyelenggaraan ini dilakukan dengan tahap memenuhi persyaratan pengujian kualitas, kapabilitas, kompetensi, dan profesional dari CPNS yang akan direkrut. Berarti bagi instansi yang melakukan tes wawancara itu melalui video teleconference. Jadi wawancara jarak jauh gitu ya. Keempat, mengenai pengalokan anggaran diperlukan untuk 2 kegiatan. Ini anggaran untuk proses persiapan, pelaksanaan, pengolahan, dan pengumuman hasil seleksi, serta anggaran untuk memastikan kegiatan tersebut sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian perlu dilakukan koordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di daerah, Polda, Polres, serta Dinas Kesehatan di tempat yang akan menjadi lokasi tes pelaksanaan SKB. Hal terakhir adalah mengumumkan kepada peserta bahwa seawal mungkin mengenai pelaksanaan SKB dengan mengingatkan untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS dalam mempersiapkan diri dalam mengikuti seleksi sesuai jadwal. Selain itu perlu diumumkan juga agar selalu memperhatikan dan mematuhi peraturan pedoman terkait kriteria dan persyaratan perjalanan yang telah ditetapkan. Bagi peserta yang dengan suhu, ini teman-teman perlu perhatikan suhu tubuh ya teman-teman, di atas atau 37,3 derajat Celcius ya, tetap dapat mengikuti SKB yang ditangani oleh petugas khusus di ruangan seleksi khusus. Jadi kalau lebih dari ini teman, maka silakan masuk ke ruangan khusus. Kemudian dikatakan juga di sini bahwa seleksi CPNS dilaksanakan terdiri dari 3 tahap, yakni seleksi animasi, SKD, dan SKB. Jadi ada 3 tahap ya teman-teman, jangan lupa ini. Jadi kalau ada yang kemarin mengharapkan SKB tidak ada, maka tidak terpenuhi itu. Karena bagaimanapun ada 3 tahap. Tahap terakhir itu SKB, di mana bobot juga tetap berubah ya teman-teman. Bobotnya SKD 40 dan SKB 60%. Oke, coba mungkin kita lihat ke laman Instagramnya Kemenpan RB ya. Di sini juga ada postingan yang katakan gini. Rencana pelaksanaan SKB seleksi CPNS 2019 ya, berdasarkan surat Kemenpan RB bahwa September Oktober 2020 pelaksanaan SKB dengan CAT. Kemudian ada pelaksanaan SKB tambah selain dengan CAT. Kemudian akhir Oktober itu pengolahan dan pengumuman hasil seleksi. Berarti nanti bagi teman-teman yang kebetulan mungkin ada atau tidak hanya CAT,
berarti tidak punya waktu lama nih teman-teman. Jadi kalau bisa jadi mungkin setelah SKB nanti SKB CAT kemudian ikut SKB yang lain lagi gitu dalam rentang waktu yang tidak jarak yang tidak lama gitu. Seluruh kegiatan diselenggarakan dengan memperhatikan pedoman atau protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadwal kegiatan akan disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah tentang status keadaan tertentu darurat bencana dengan wabah penyakit akibat virus corona yang di Indonesia sehingga tidak dimungkinkan dilaksanakan kegiatan dimaksud. Ya, kita berdoa sama mudah-mudahan bisa terlaksana sesuai jadwal teman-teman. Mengacu kemarin saya dapat melihat ini juga teman ya, ada postingan mengenai seleksi kompetensi dasar itu untuk sekolah kedinasan di mana para siswanya itu menggunakan face shield gitu sih. Jadi selain pakai masker, face shield, kemudian ada juga yang menggunakan sapu tangan, sarung tangan gitu. Nah, ini bahwa mohon diperhatikan untuk peserta seleksi selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, ya, mematuhi protokol kesehatan dan mempersiapkan diri mengikuti SKB sesuai jadwal. Memperhatikan dan mematuhi peraturan pedoman terkait pemerintahan, terkait kriteria dan persyaratan perjalanan ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta yang bersuhu tubuh besar sama dengan atau sekitar 37,3 derajat Celcius tetap dapat mengikuti SKB dengan ditangani ya oleh petugas khusus dan ruangan khusus, sesi khusus. Jadi ada ruang khusus nanti untuk orang-orang yang kemungkinan atau suhu tubuhnya tinggi ya sekitar ini. Jadi usahakan nanti pas memang ujian kalau perlu datangnya awal. Jadi mungkin kalau seandainya pas sudah sampai sana tubuh tuh dalam kondisi yang panas, mungkin kalau menjelang waktu seleksinya reda gitu ya, maksudnya turun sedikit suhunya. Bisa jadi kan panas karena perjalanan jauhnya ya, mungkin dari perjalanan dari tempat penginapan ke tempat seleksinya itu bisa jadi. Kemudian ini ya, prosedur penyelenggaraan seleksi dengan CAT BKN di tengah pandemi COVID-19. Badan Kepegawaian Negara BKN telah menyiapkan prosedur pelaksanaan seleksi kompetensi bidang kepada masa pandemik. Baik teman-teman, sama-sama kita berdoa semoga jadwal SKB CPNS 2019 kali ini tidak ada penundaan lagi teman, semua berjalan lancar sesuai prosedur, sesuai yang kita harapkan. Baik teman-teman, demikian video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching. See you next video and say no to drug. Bye bye.